bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dalam beribadah kepadanya, dia dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Dia disekutukan, yakni orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam keistimewaan Allah. Itulah definisi mudah untuk syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam keistimewaan atau kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Perlu sering contohkan dengan contoh berikut. Allah di antara kekhususannya adalah As-Sami' Al-Mujib. Dua di antara 99 nama dan sifat Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha menjawab doa. Ini keistimewaan Allah. Makhluknya tidak ada yang punya, sekalipun Jibril. Makhluknya tidak ada yang punya, sekalipun Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, karena Jibril tidak As-Sami', tidak Al-Mujib. Tidak Maha mendengar, tidak Maha menjawab doa. Makanya kalau Anda berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, itulah hakikat syirik. Apalagi yang Anda berdoa kepadanya levelnya jauh daripada Nabi Muhammad. Sama Nabi Muhammad saja Anda berbuat syirik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak memiliki keistimewaan itu. Salawat dan salam yang kita sampaikan nih di Indonesia atau mungkin orang di luar sana, itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti beliau nggak dengar langsung. Di antara keutamaan hari Jumat, fa'akthiru minas salati alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku karena salawat kalian disampaikan kepadaku. Beliau enggak dengar langsung, disampaikan. Kata Nabi Muhammad, inna lillahi malaika sayyahina fil ard yuballighuna an ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki banyak malaikat bertebaran di muka bumi yang menyampaikan salam-salam umatku kepadaku. Disampaikan. Beliau nggak dengar berarti. Amun kami langsung ke sana pangtat, kemudian kami menyampaikan salat dan salam, dijawab kalau Anda langsung sana, kalau Anda langsung ziarah kubur. Berdasarkan sabda beliau juga, ma minkum min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi li arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyampaikan salam kepadaku langsung Anda ziarah kubur. Nah, masuk Masjid Nabawi Anda ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah akan kembalikan kepadaku ruhku agar aku menjawab salamnya. Karena ruh Nabi Muhammad sudah di surga. Orang mati syahid aja udah di surga, ruhnya sekarang apalagi Nabi Muhammad SAW. Tapi dikembalikannya ruh Nabi Muhammad itu untuk jawab salam, bukan untuk diminta-mintai. Jadi jangan salah paham. Ini dalil yang tadi tuh, dalil di antara dalil-dalil yang dipakai oleh kuburiyin. Hadis yang sahih, riwayat Imam Ibnu Hibban, dalil yang dipakai oleh para penyembah kubur. Tapi cara memahami mereka salah. Karena biasanya orang pemuja kubur, penyembah kubur itu dalilnya ada 5. 1, cerita-cerita dusta. 2, hadis-hadis palsu. 3, hadis-hadis lemah. 4, perkataan seorang alim yang diulamakan, tidak mu'tabar. Keilmuannya tidak diakui ulama yang lain, hanya diulamakan saja. Yang kelima, pakai hadis atau ayat yang pasti sahih, tapi cara memahaminya salah. Ini diantaranya. Tuh, roh Nabi Muhammad kan dikembalikan. Makanya kita boleh doa sama beliau. Dikembalikan untuk jawab salam, bukan untuk mengabulkan permintaanmu. Dikembalikannya roh Nabi Muhammad itu untuk menjawab salam. Dan ini bukan keistimewaan beliau sendiri. Semua kita bisa. Ma minkum min ahadin yamurru ala qabri akhihil muslim kana ya'rifu fid dunya fasallama alaihi illa raddallahu ilaihi ruhahu liyarudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun di antara kalian melewati kuburan saudaranya muslim yang dulu dia kenal di dunia, kemudian dia menyampaikan salam, karena masuk kuburan dia menyampaikan salam, kecuali Allah akan kembalikan kepada temannya itu ruhnya dan untuk menjawab salamnya. Untuk jawab salam doang, bukan untuk diminta-mintai. Ini contoh paling tinggi Nabi Muhammad SAW.
Karena beliau tidak as-sami', beliau tidak al-mujib. Para sahabat dulu gimana? Bukankah mereka datang pada Nabi Muhammad kemudian minta doakan? Nah, itu prakteknya ketika Nabi Muhammad hidup. Betul. Sekarang pun bisa Anda praktekkan pada orang soleh, bukan pada Nabi Muhammad. Bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Itulah praktek para sahabat dulu. Bertawasul dengan doa Nabi Muhammad masih hidup. Karena ketika Nabi Muhammad meninggal, mereka stop. Mereka bertawasul kepada para sahabat yang lain, kepada Abbas, paman Nabi Muhammad. Kata Umar bin Khattab, ya Allah, dulu kami bertawasul dengan doa Nabi kami Muhammad dan engkau turunkan hujan. Sekarang, maksudnya Nabi Muhammad sudah meninggal, kami bertawasul dengan doa paman Nabi kami Abbas, ya Allah turunkan hujan. Turun. Tapi prakteknya benar. Bertawasul menjadikan seorang wasilah antara Anda dan Allah, doa orang saleh yang masih hidup. Boleh. Tapi kalau sudah meninggal, selesai. Kemudian mereka pakai lagi hadis yang sahih. Al-anbiya ahya fi quburihim yusallun. Hadis sahih. Bahwasanya para nabi itu mereka hidup di kuburnya dan mereka salat. Tuh, mereka kan hidup kehidupan yang lain. Tidak sama dengan kehidupan kita di dunia. Karena kalau sama, niscaya Nabi Muhammad masih membutuhkan kebutuhan layaknya manusia yang hidup. Makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi kan enggak. Kehidupan yang lain. Dari mana pemahaman itu? Kita juga bingung. Kenapa para sahabat tidak seperti Anda fahamnya? Generasi paling utama kenapa tidak seperti faham Anda? Ya bingung kita. Mereka lebih hebat atau Anda yang paling hebat? Tidak ada mereka memahami hadis tadi bahwasanya ini bukti Nabi Muhammad bisa diminta-mintai. Ini bukti bahwasanya enggak ada tuh sahabat yang begitu. Berarti Anda lebih hebat dibandingkan para sahabat pemahamannya. Makanya mereka adalah tolok ukur pemahaman para sahabat. Mereka tidak lakukan, Anda jangan lakukan. Mereka paling paham akan agama ini sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.